Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Selasa tanggal 5 September ya, teman-teman. Nah, ini ada dua pertanyaan ke saya ya. Jadi ini ada yang pertama, Pak, biasanya kalau trading yang muncul saham di indeks pribadi yang jadi langganan, biasanya entry berapa lot gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Dan yang pertanyaan yang kedua, masuk di suatu saham maksimal berapa persen? Makasih gitu. Nah, ini ada dua pertanyaan dan saya pertama-tama saya ucapkan ini disclaimer on. Jadi bukan teman-teman itu jangan dijadiin acuan acuan baku gitu ya dari jawaban-jawaban saya nanti, dan ini murni dari berdasarkan pengalaman saya pribadi dan riset saya pribadi ya, teman-teman. Jadi bisa aja untuk saya benar, untuk teman-teman juga bisa kurang tepat atau salah gitu ya. Nah, jadi ini saya akan jawab dari praktek langsung ya, teman-teman. Oke, jadi ini jam 9.00 udah opening market ya, dan semoga hari ini sahamnya bagus-bagus. Kalau misalnya kurang bagus jangan maksain untuk trading ya, teman-teman. Nah, jadi indeks pribadi ini menurut saya sangat penting ya. Jadi nah tuh lihat ya, saya bisa langsung tahu GTR itu open sama dengan low ya, dan dia tertinggi di 206, cuman bitnya masih seimbang ya ini ya. Masih seimbang tapi lumayan bagus. Humi open low, PTMP open low, Aisa open low. Nah, dari sini aja saya udah bisa ngelihat ya yang open sama dengan low ya, Ruiz open low. Jadi dikombinasiin dengan DSI gitu. Indeks pribadi plus DSI. Jadi indeks pribadi itu usahain yang bisa dilihat dengan cepat gitu ya, teman-teman ya. Di OLT masing-masing gitu. Nah, Molly open low. Nah, saya ini dari indeks pribadi nih, bitnya bagus ya, 12.000 banding 6.000 gitu kan. Dan di sini saya tertarik sama Molly ya, dan tadi GTRA ya. Cuman GTRA karena bitnya masih hampir seimbang dengan overnya. Nah, saya akan fokus di Molly ini. Nah ini kan ada respon tuh ya kalau kayak gini. Di 394-nya tadi habis. Kalau misalnya nanti 392-nya ditebelin ya mungkin terus responnya bagus, ya mungkin saya akan masuk. Jadi untuk jawaban yang pertama, untuk lotnya nanti kita lihat ya. Nah, 394-nya masih masih di over ya, itu dikenaikan 4%. Nah tuh ya, tiba-tiba 392-nya langsung ditebelin tuh. Nah 394-nya langsung pindah ke bid dan ditebelin 2000 lot. Nah tadi saya harusnya masuk di 396 tuh ya, tapi saya nggak dapat barang. Saya masuk lagi, coba ngantri di 198, ternyata ditebelin. Nah di sini saya langsung amen lagi dan pindah ke 400. Untuk lotnya, kalau misalnya dia indeks pribadi dan saya optimis, itu saya pakai 80% modal, teman-teman. Nah, itu saya masuk di 400. Kalau misalnya saya pesimis, saya pakai 20% modal. Jadi tergantung, kayak kemarin kan saya pesimis, saya mainnya lot kecil gitu. Tapi kalau Molly, ini kan Molly minggu lalu muncul open sama dengan lo dan naik tinggi kan. Nah, akhirnya tadi saya masuk di 400, dikenaikan 5%, dan saya jual di 406 tadi ya. Ternyata dia tertinggi di 468 ya. Nah, itu semoga jawaban yang pertama ya. Jadi untuk lotnya 80% kalau optimis, kalau pesimis saya 20%. Tapi jangan pernah all in, teman-teman. Itu aja sih. Nah, lihat ya, itu sedetik saya jual langsung naik ke 418 gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua ya, di berapa persen? Nah, tadi kan saya masuk di 4% ya, teman-teman. Di 5% ya, di harga 400. Kalau saya pribadi, itu kan Molly muncul di Telegram di harga 420. Tapi ini berdasarkan riset saya pribadi ya, teman-teman. Bisa aja teman-teman nanti beda atau segala macam. Nah, kalau saya misalnya baru muncul di DSI itu 420 dan harga sahamnya kenceng, itu saya akan nge-HK di nggak jauh-jauh dari harga yang muncul di DSI ini gitu ya. Misalnya muncul di DSI tadi kan 420. Nge-HK di 422 masih oke deh, 422, 424 masih oke lah. Tapi kalau udah naik ke 428 kayak gini nih, nah mendingan teman-teman jangan terlalu FOMO gitu ya. Walaupun dia memang nantinya naik lagi kalau dilihat dari bid overnya. Cuman lebih aman seperti itu ya, teman-teman. Atau menggunakan strategi 513 yang diajarkan oleh Pak Fir. Jadi begitu teman-teman telat di 420, nge-HK di 428 ini nih pakai 5 lot. Tapi nanti kalau misal koreksi, taruh lagi satu lot di bidnya dan anterin 9 lot di 9 ke titik ke bawah 3 lot gitu kan. Cuman ini ngegas langsung nih habis itu. Jadi itu ya, dan ini disclaimer on, ini menurut saya dari riset saya pribadi ya, teman-teman. Jadi bisa aja salah. Kalau paling enaknya sih dari bid over ya, dan indeks pribadi sih sebenarnya lebih enak tuh ngelihatnya.
Jadi begitu indeks pribadi teman-teman punya, udah tahu sahamnya, pernah cuan juga di situ, nanti begitu muncul lagi, teman-teman nggak akan ragu. Nah, begitu begitu nggak ragu, nanti teman-teman ya lotnya disesuaikan ya. Misalnya pede ya pakai 80% kalau saya pribadi, jangan pernah all in. Kalau misalnya kurang pede ini saham baru atau misalnya kok nggak ada pergerakan tapi menarik, nah itu saya pakai 20%. Kayak kemarin misalnya contohnya di saham apa ya kemarin SPMA gitu ya. Nah, itu saya pakai lot-lotnya kecil tuh karena kurang pergerakan gitu ya. Ya, jadi itu sih jawaban dari saya. Ya, semoga bisa menjadi referensi ya teman-teman, dan ini disclaimer on, sekali lagi saya sampaikan disclaimer on berdasarkan pengalaman aja. Nah, ternyata itu ya udah menit 5, sedetik tadi saya jual langsung naik ke 420. Tapi nggak apa-apa, bersyukur aja ya teman-teman. Nggak apa ya, daripada nyangkut gitu kan, mendingan cuan bungkus ya 1,5 ya lumayan alhamdulillah. Ya tadi saya cuman trading di Molly aja di awal sesi market jam 9.01 tadi ya. Dan tadi ISG di 11.46, turnovernya 4,2 triliun dan di posisi 0,111 ya. Jadi merah, cuman nggak tahu nanti di penutupan sesi 1 akan ke area hijau apa enggak, dan sesi 2 nggak tahu juga ya. Jadi itu aja, semoga jawaban saya bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Dan ingat, sekali lagi saya ucapkan disclaimer on. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hari ini teman-teman bisa cuan juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan for today.